Tapi untuk orang yang tidak mencari, benar tidak mungkin kecuali telah mencari apabila dari hari ke akhir dan ulama mungkin berdasarkan ada orang yang bahwasanya yang melakukan sesuatu yang suci dia dulu boleh dikatakan orang yang lain bahkan dipastikan dia bersesuaian masuk dalam Allah sampai di kemahan kemudian dia mendapatkan air walaupun sebenarnya air lalu dia menjadi dan ini dibantah bahwasanya air bukan air mutlak tapi dalam terdapat yang berhasil melihat ayat yang mati dan pada ayat yang ini masyarakat yang berdasarkan dalam al-Quran bahwasanya ini hukum yang tidak ada dan dan diputuskan Allah ala ayat umat pada ketika mati walaupun masyarakat dan dia disyaratkan yang kepada Allah dan ulama sepakat berbeda dan bagi Allah SWT yang mengatur seorang istri harus mengatakan semua yang ada di atas metodologi kalau anda dilakukan bahkan menerima atau tidak pada kita bahwasanya yang ada di sana dan Allah karena semua Allah Subhanahu wa taala kamu itu wajib untuk betul wajib belajar dan juga mengamalkan diri wahana sesuatu yang tidak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan surah An-Nisa ayat 43. Kita sudah masuk pembahasan tentang tayammum, bahwa ayat ini diantara kandungannya adalah disyariatkannya tayammum. Dan yang disyariatkan tayammum itu ada dua. Orang yang tidak bisa mempergunakan air, sekalipun ada air, dia tidak bisa mempergunakannya karena sakit atau karena kebutuhan terhadap air tersebut. Kebutuhan terhadap air tersebut. Yang kedua, memang tidak ada air. Memang tidak ada air. Kemudian sudah juga disebutkan bahwasanya diharuskan mencari air ketika masuk waktu. Wajib mencari air ketika masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak wajib. Disunnahkan cari memang air sebelum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu sudah wajib cari air. Semampunya. Nanti setelah merasa bahwa betul-betul tidak ada air, maka dia boleh bertayammum. Kemudian air yang apabila tidak ada seorang itu boleh bertayammum hanya air mutlak. Jadi kalau ada air tahirun tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, maka itu tidak boleh dipakai bertayammum.
Sekalipun ada air tapi bukan air mutlak, sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, sudah bercampur dengan teh, kopi, susu, nah, itu sekalipun dikatakan air tapi sudah bukan lagi air mutlak. Karena ayat sih mengatakan falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, dan air yang dimaksud adalah air mutlak. Sedangkan air yang sudah bercampur bukan lagi air mutlak. Kemudian yang ketiga, sifat debu yang akan dipakai atau apa yang dipakai bertayamum. Sini ada dua pendapat ulama bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini boleh dipakai bertayamum, apapun, benda apapun, mau di kayu, mau di batu, mau di pasir, itu semuanya boleh dipakai bertayamum. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan harus yang ada debunya. Kalau ditiup dia terbang, maka dikhususkan kepada debu atau tanah yang berdebu. Kemudian selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau qala Syekh wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala famsahu biwujuhikum wa aydikum, basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Apa yang dibasuh ketika berwudu, ketika bertayamum? Kalau berwudu kan jelas, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Jelas yang mau dicuci. Sedangkan yang tayamum yang dibasuh cuma dua, hanya wajah dan kedua tangan. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum ay minhu, yang basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu tersebut, kama fi ayatil Maidah, sebagaimana di surah Al-Maidah. Hada mahallul mashi fit tayammum, ini adalah tempat yang dibasuh pada tayammum. Jadi cuma dua anggota tubuh yang dibasuh ketika tayammum. Karena ada juga yang menganggap bahwa tayammum itu kayak wudu. Dan saya lihatlah sendiri orang Mesir, tayammum dia, jadi bagaimana dia basuh di tangannya, bagaimana kumur-kumur, jadi pura-pura kumur-kumur, jadi ambil debu, seolah-olah dia berwudu. Jadi dibasuh tangannya, kakinya, basuh kepalanya juga, kakinya, itu bukan. Tayammum cuma dua saja. Bahkan jangan Umar bin Khattab di masa Nabi, ketika dia junub, dia mau tayammum, bagaimana caranya? Guling-guling di tanah, karena menganggap bahwa dia harus mandi, menganggap bahwa mandi itu harus seluruh tubuh. Tidak ada air, berarti tayammumnya membasuh seluruh tubuh dengan apa? Dengan debu. Makanya ketika datang kepada Nabi baru ditegur. Jadi baik itu hadas besar maupun hadas kecil, tayammum itu yang dibasuh cuma dua, tangan, wajah dan tangan. Wajah dulu baru tangan. Itu al-wajhu, hadza mahallul masih fit tayammum, al-wajhu jami'uhu, seluruh wajah. Kita mengatakan wajah itu antara telinga, ujung telinga dengan telinga yang satunya, dari telinga sini ke telinga yang sebelah. Ada yang mengatakan bahwa yang ada yang putih ini antara telinga dengan cambang tidak masuk. Sesuatu yang ada di antara telinga dan cambang tidak masuk. Yang rajih masuk juga. Jadi cambang dan semua yang ada di sampingnya cambang itu, yang putih itu antara telinga dengan cambang itu termasuk wajah, harus dibasuh. Kemudian yang mulai dari mambatus sya'r sampai dagu, itu semua termasuk wajah, dan itu harus dibasuh ketika tayammum. Jadi wajah ini seluruhnya dibasuh. Wal yadaini ilal qau'aini,
wal yadaini ilal qaw'aini, dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Al qaw'aini ini ada tulang itu di pergelangan tangan sampai situ. Yang tulang ini pergelangan tangan, sampai di situ saja yang dibasuh. Kama dallat ala dzalikal ahaditsu as-sahih, sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh hadis-hadis yang sahih. Ini ada khilaf juga ulama tentang sampai di mana batasan tangan. Jadi pendapat pertama ini bahwasanya yang dibasuh tangan itu sampai siku. Yang dibasuh tangan itu sampai siku. Ini pendapatnya mazhab Hanabilah dan Ibn Hazm. Dengan dalil hadis Nabi at-tayammumu darbatani, darbatan bil wajhi wa darbatan lil yadaini ilal mirfaqain. Jadi hadisnya mengatakan tayamum itu 2 kali tepukan. 1 untuk membasuh wajah. Kemudian yang kedua untuk kedua tangan sampai siku. Cuma saja hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan ada hadis-hadis yang lain juga demikian. Ada beberapa hadis ini, hadisnya Ibnu Umar, kemudian hadisnya Ibnu Somma, mengatakan marartu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu, saat Nabi sedang buang air kecil, fasallamtu alaihi. Jadi Nabi sedang buang air kecil, dia memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Falam yarudda alayya, Nabi tidak membalas karena sedang buang air kecil. Kalau sementara buang air kecil jangan angkat telepon, waalaikumsalam, di dalam WC lagi assalamualaikum. Tidak boleh. Tidak boleh atau tidak dimakruhkan menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Makanya Nabi di sini tidak membalas salamnya. Hatta qama ila jidarin, sampai Nabi berdiri kemudian ke suatu dinding. Fahattahu ba'dan kanat ma'ahu, Nabi menepukkan tangannya ke dinding. Thumma wada'a yadahu 'alal jidar famasaha wajhahu wa dhira'aihi, Nabi membasuh wajahnya dan kedua lengannya sampai siku, sampai siku. Tapi ini juga hadisnya lemah. Jadi rata-rata hadis yang mengatakan yang dibasuh tayamum itu sampai siku itu dilemahkan oleh ulama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya yang dibasuh itu hanya sampai pergelangan tangan. Jadi dibaca wajah seluruhnya dan pergelangan tangan. Jadi hanya sampai pergelangan tangan. Di antara dalilnya, ini dalilnya kuat di Sahih Bukhari. Hadisnya di Sahih Bukhari, saya bilang tadi bahwasanya Umar bin Khattab bersama Ammar bin Yasir sementara junub tidak mendapatkan air. Akhirnya apa? Umar bin Khattab berguling-guling di tanah. Buka bajunya semua, kemudian dia berenang di pasir itu. Dia penuhi debu dengan seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu baru salat. Kemudian setelah kembali sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan, ya Rasulullah, karena belum tahu bagaimana cara tayamum. Maka Nabi mengatakan, inna makana yakfika hakadha, kamu cukup begini saja. Kemudian Nabi menepukkan tangannya di atas tanah, kemudian wa nafakha fiha, kemudian ditiup. Ditiup itu debu yang melengket di tangan. Thumma masaha bihi ma wajha, kemudian Nabi membasuh wajahnya, kemudian wa kaffaihi. Jadi di Sahih Bukhari mengatakan wa kaffaihi, kedua telapak tangannya. Jadi hanya dibasuh kedua telapak. Ini juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini dua pendapat ulama.
apa dibasuh sampai siku atau dibasuh sampai telapak tangan saja. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa yustahabbu ayyakuna dzalika bi darbatin wahidah. Disunnahkan tayamum itu hanya satu kali tepukan. Jadi satu kali meletakkan tangan di atas debu atau di atas tanah, itulah yang dipakai membasuh wajah dan kedua telapak tangan. Satu kali saja. Ya, itu disunnahkan. Ya. Sekalipun ada juga yang berpendapat bahwa 2 kali. Satu untuk wajah, tepuk lagi satu untuk kedua tangan. Ya. Sekalipun saya tadi sudah sebutkan hadisnya bahwa hadis itu hadisnya lemah. Yang hadis yang paling kuat itu Nabi hanya menepuk satu kali saja untuk membasuh wajah dan kedua tangannya. Kama dalla ala dzalika hadis Ammar, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadisnya Ammar. Hadisnya Ammar tadi itu hadisnya Umar bin Khattab berguling-guling di tanah. Kemudian dia mengatakan kamu cukup satu kali tepuk. Kemudian Rasulullah basuh wajah dan ke telapak tangannya. Wa fihi anna tayammumal junubi ka tayammumi ghairihi. Jadi hadisnya Ammar bin Yasir yang di Sahih Bukhari tadi saya sebutkan bahwasanya cara tayamumnya orang junub sama seperti cara tayamumnya selain junub. Beda dengan air. Air kalau wudu hanya beberapa anggota tubuh saja. Kalau junub harus membasahi seluruh tubuh dengan air. Tapi kalau tayamum tidak. Tayamum sama saja caranya yang junub maupun yang hadas kecil. Sama juga dengan yang haid. Ya. Seumpamanya dia suci dari haid. Sudah masuk waktu sholat. Tidak ada air. Maka dia bertayamum. Ya. Apabila tidak ada air atau dia kesulitan untuk memakai air, sakitkah atau yang lainnya. Bil wajhi wal yadaini, hanya membasuh wajah dan kedua tangan. Kemudian Syekh menyebutkan faedah biasanya tambahan. I'lam, ketahuilah anna qawaid at-tibbi taduru ala thalathati qawaid. Ketahuilah bahwasanya kaidah pengobatan atau tips pengobatan itu terdiri dari tiga perkara. Ini orang yang mau sehat ini harus melakukan yang 3 ini. Kalau mau sehat, untuk menjaga kesehatan itu katanya terdiri dari 3 perkara atau 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Hifdzus sihhati 'anil mu'dziyat. Menjaga kesehatan dari segala yang mengganggunya. Semua yang bisa merusak kesehatan ditinggalkan. Arti pencegahan lagi. Bentuk pencegahan. Mencegah segala yang bisa merusak kesehatan. Jadi jangan nanti sakit baru mau diobati, tidak. Segala makanan yang bisa menimbulkan penyakit atau menyebabkan hilangnya kesehatan ditinggal. Semua kebiasaan, perbuatan yang bisa menimbulkan sakit itu ditinggalkan. Itu kaidah pertama, pencegahan. Wal istifragu minha. Artinya apa? Membersihkan, mengosongkan tubuh dari segala yang menyakitkan atau segala yang mengganggu. Artinya ketika sudah terkena, berobat. Maksudnya yang kedua ini adalah berobat. Jadi kalau yang pertama menolak segala yang membahayakan. Ada yang membahayakan ditinggal. Ada yang ini membahayakan, tinggal. Ini membahayakan, tinggal. Kemudian yang kedua, kalau sudah terkena segera diobati.
meninggalkan atau menghilangkan segala yang merusak tubuh atau yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga, al-hamiyatu anha, menjaganya itu dengan olahraga, dengan memakan makanan yang sehat, tidur dengan waktu yang cukup. Ini semua penjagaan, bentuk penjagaan. Jadi kalau tadi menghindari segala yang buruk. Yang kedua, kalau sudah terkena segera diobati. Yang ketiga, jauhi, artinya lakukan segala hal-hal yang bisa memperkuat tubuh atau yang bisa menyehatkan, seperti rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, tidur dengan yang cukup, jangan tidur terus. Nah, sakit juga itu kalau tidur terus. Wa qad nabbaha ta'ala 'alaiha fi kitabihil aziz. Nah, ini yang tiga poin penting dalam kesehatan ini sudah disebutkan atau diperingatkan Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Yang pertama katanya, amma hifzus sihhati wal hamiyati anil mu'dhi, adapun menjaga kesehatan dan melindunginya dari segala yang mengganggu, segala yang merusak, faqad amara bi aklis wasyurbi wa adamil israfi fi dzalika. Allah memerintahkan untuk makan dan minum. Makan dan minum ini untuk apa? Menjaga. Yang ketiga, nah kalau kamu tidak makan dan minum, sakit. Apalagi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian wala tusrifu, larangan berlebihan. Allah berfirman itu di suratul A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wala tusrifu. Jadi ini dua kaidah kesehatan di sini. Menjaga dan menjauhi. Menjaga dari menjaga tubuh dari kesehatan dan melindunginya dari bahaya, yaitu dengan makan dan minum untuk menjaga kesehatan. Tidak berlebihan, itu untuk menghindari keburukan. Kalau makan berlebihan, minum juga berlebihan, maka akan mengganggu kesehatan atau akan merusak kesehatan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa abaha lil musafiri wal maridi al fitrah. Allah membolehkan bagi musafir dan orang sakit untuk berbuka puasa. Ketika dia musafir, ketika dia sakit di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, Allah mengatakan sakit tidak sanggup puasa, boleh berbuka. Bepergian jauh, kesulitan di dalam perjalanan jauhnya, boleh berpuasa. Kenapa? Apa ilahnya? Apa hikmahnya? Bukan ilahnya, apa hikmahnya? Itu hifdzan li sihhatihima, untuk menjaga kesehatan mereka, bisti'mali ma yasluhu al-badanu ala wajhil ad, bisti'mali ma yuslihul badana ala wajhi al-adli, membolehkan penggunaan sesuatu yang baik untuk tubuh secara adil. Semuanya dia di perjalanan jauh, kemudian datang waktu sholat atau dia mau mandi, nah airnya sedikit, ada air tapi sedikit. Kalau Allah mewajibkan dia pakai itu air, maka akan membinasakan dia. Nanti apa mau diminum? Kalau tiba-tiba haus, sudah habis air untuk berwudu, habis air untuk mandi. Apalagi ada yang mandi terkadang berarti satu baskom baru habis,
mandi siram terus, ya. Tidak bisa irit air, bisa saja mendatangkan mudarat nanti di perjalanannya. Ini kenapa musafir dibolehkan bertayamum ketika airnya kurang, airnya sedikit. Ini termasuk bentuk penjagaan terhadap kesehatan, termasuk perhatian Allah terhadap kesehatan fisik tubuh manusia. Sementara tidak usah pakai air, boleh kau tayamum sekalipun ada air. Kenapa? Karena air ini mau dipakai untuk sesuatu yang pantas, sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh secara normal, ya. Jadi kalau cukup seumpamanya berwudu satu gelas bisa. Satu gelas apa? Rasulullah itu berwudu hanya satu mud Nabi berwudu. Begini saja. Jadi kalau seumpamanya kita, ya banyak sekali itu kalau satu timba itu sudah banyak sekali. Bahkan satu gelas air aqua itu bisa berwudu, itu bisa berwudu kalau diirit betul. Ambil saja wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, ambil saja rukun-rukun wudunya, ya. Sedangkan mandi, Rasulullah mandi itu arba'atu amdad, 4 kali. Coba mandinya Rasulullah 4 kali mud, anggaplah 4 timba, sudah selesai mandi. Kalau kita baik atau kolam baru selesai mandi, ya. Kenapa? Siram. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah menyelisih atau sudah lebih dari kecukupan, artinya minumnya atau minumnya atau makannya, mungkin semua matanya berapa hari lagi kita tiba, berapa hari lagi kita sampai di tujuan, atau berapa hari lagi kita sampai ke suatu tempat yang ada airnya, seumpamanya dia perkirakan, oh sekian jam, berapa kali minum sekian, oh berarti yang kita butuhkan air sekian. Biasanya kan sudah orang yang suka bepergian jauh sudah tahu di mana tempat dia bersinggah, di mana tempat dia. Kalau zaman sekarang kan banyak toko, tidak, ini kekurangan air di perjalanan sekarang tidak terlalu. Ini yang di padang pasir, di negeri-negeri Arab sana. Kalau kita di mana-mana ada air, di hutan banyak air, di laut air semua, di daratan setiap saat ada penjual air, ada masjid, ada SPBU tempat buang air, banyak sekali. Tapi ini yang dimaksud orang yang bepergian jauh yang memang tidak ada air, sekalipun mau beli tidak ada. Maka Allah membolehkan musafir ini bertayamum sekalipun ada air, karena air itu untuk kesehatannya, untuk penjagaan tubuhnya. Kemudian kata Syekh, wa himayatan lil maridi amma yadurru. Jadi tayamum ini juga untuk penjagaan terhadap orang yang sakit dari apa yang merusaknya, apa yang membahayakannya. Jadi dia sakit, kalau dia pakai air maka sakitnya tambah parah atau tidak sembuh-sembuh. Apakah sakitnya tambah parah atau tidak sembuh-sembuh, atau dia sehat tapi kalau pakai air akan mengakibatkan dia sakit. Jadi sakit ini 3, membuat tambah parah kalau dia pakai air, atau tidak sembuh-sembuh, tidak tambah parah tapi tidak sembuh juga, atau ketika dia mempergunakan air dia akan sakit, air ini akan menyebabkan dia sakit, maka boleh dia bertayamum sebagai bentuk penjagaan kesehatan, kemaslahatan. Wa amma istifragul mu'dhi, adapun mengosongkan atau menghilangkan, menjauhkan diri dari yang membahayakan ketika sudah terkena, faqad abaha ta'ala lil muhrimi al muta'adzi, al muhrim al muta'adzi, orang yang sedang berihram, orang yang berpakaian ihram kemudian terganggu bi ra'sihi, ada
gangguan di kepalanya, itu kutu. Ada kutu di kepalanya. Maka dibolehkan apa? Ayyahliqahu liizalatil abkhirati al-muhtaqinati fihi. Dibolehkan dia bercukur untuk menghilangkan kutu yang bersarang di kepalanya, di rambut. Makanya di suratul Baqarah itu Allah mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya, jadi orang berihram itu tidak boleh cukur. Orang berihram tidak boleh cukur. Jadi sejak dia memakai pakaian ihram, dia tidak boleh cukur sampai menyembelih, sampai selesai proses hajinya, yaitu menyembelih di hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah dia tawaf, setelah dia lempar jamrah, sa'i, baru sembelih, baru dia bercukur. Kecuali katanya orang yang sakit, seumpamanya luka kepalanya, kalau tidak dicukur bisa tambah parah itu lukanya umpamanya. Jadi terpaksa harus dicukur sebagian rambutnya supaya bisa diplaster itu lukanya di kepala. Ya, karena kalau mau diplaster ada rambutnya, tak lepas itu plaster lukanya. Nah, jadi dicukur sebagian kulit yang ada di pinggir luka, kemudian ditempel plaster itu atau penutup luka itu, pembalut luka itu. Nah, itu boleh cukur karena dia sakit. Au bihi adzam min ra'sihi, atau ada penyakit di kepalanya. Dan ini terjadi pada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Ujrah. Ka'ab ibn Ujrah ini ketika haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Wada, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kutunya. Saking banyaknya itu jatuh-jatuh itu di mukanya itu kutu. Gatal sekali. Bayangkan, pikirkan kamu saja beberapa jadi di situ bersarang di kepalamu, sedikit garuk-garuk terus, ya. Nah, ini sampai jatuh-jatuh itu kutu itu di mukanya itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ihliq ra'sak, cukur rambutmu, wasum salasat ayyam. Kemudian dendanya itu, denda karena dia melanggar nusuk, karena tidak boleh bercukur, tapi dia bercukur karena ada uzur, maka diganti dengan berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 fakir miskin, atau menyembelih kambing. Kasih pilihan, ya, apakah kamu puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Jadi kenapa Allah membolehkan orang ini mencukur rambutnya padahal dia sedang ihram? Kenapa? Karena ada penyakit, sehingga penyakit itu harus dihilangkan. Penyakit itu harus dihilangkan karena dia akan tersiksa, dia akan terganggu, bahkan bisa saja dia bonyok kepalanya, bisa masuk kutunya itu di dalam kepalanya dan bisa saja mati. Ya, sehingga Allah membolehkan dia untuk bercukur. Jadi ini dalil bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk membersihkan, mengeluarkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan Rasul sendiri mengatakan, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, fa innallaha la yunzilu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Jadi ini 3 bentuk penjagaan terhadap kesehatan manusia. Fafihi tanbihun ala istifragi ma huwa aula minha. Terdapat juga dalil tentang menjauhkan diri, mengosongkan diri tubuh dari apa yang lebih pantas dari itu.
dari kutu itu. Kutu kan bukan najis, toh? Bukan najis itu kutu. Pokoknya kau garuk kepalamu, mati kutunya. Kamu pencet kutunya, apakah najis? Tidak. Berarti tapi harus dihilangkan, Kenapa? Karena akan mengganggu. Jadi kalau seperti kutu harus dihilangkan, harus rajin sampo, harus rajin cari kutu. Maka yang lebih buruk daripada itu, yang lebih pantas untuk itu juga harus dihilangkan. Min baulin, dari seperti kencing, yang sampai kamu mengotori tubuhmu, pakaianmu, tempat tinggalmu dengan najis kencing itu. Hadis ini juga memberikan isyarat bahwa tubuh kita ini harus bersih dari segala yang tidak baik. Sebagaimana ketika kutu itu menyerang sahabat ini, Allah suruh cukur, bersihkan kepalanya dari kutu tersebut, sekalipun harus membayar denda karena melanggar. Berarti yang lebih buruk daripada itu seperti kencing, wagaid, kotoran, wal qai, muntah, wal mani, air mani, waddam, dan darah, wa ghairi dzalika, itu lebih pantas untuk dibersihkan. Jadi sekalipun bukan najis, seperti mani bukan najis, tapi masa kau pakai baju ada pulaunya di situ, ada pulau di situ, sudah mimpi tadi malam baru tidak cuci baju. Jadi dibersihkan. Atau seperti ludah seumpamanya, atau ingus, itu bukan najis semua. Lendir yang di tenggorokan itu bukan najis, tapi sebaiknya atau dianjurkan untuk dibersihkan tubuh kita dari segala itu. Makanya Nabi SAW ketika sholat, Nabi melihat ada ludah di dinding depan, ada orang yang meludah ke dinding dan tidak dihilangkan, masih gantung di situ ludahnya itu. Nabi ambil kayu, kemudian dia bersihkan, dia korek-korek itu ludah yang sudah kering tapi masih membekas. Jadi membersihkan tubuh dari segala yang tidak baik, baik itu najis ataupun bukan najis. Daki najis atau bukan? Daki bukan najis, tapi masa tebal dakinya 1 cm, bukan najis. Biar bukan najis, tapi itu sesuatu yang dianjurkan untuk dibersihkan. Apalagi kalau dia najis seperti kencing, atau kotoran, begitu juga muntah. Jadi ini betul-betul penjagaan Islam terhadap kesehatan. Karena diantara penyebab hilangnya kesehatan itu kebersihan, termasuk kebersihan. Karena perkara-perkara ini sekalipun bukan najis, tapi akan mendatangkan bakteri, seperti kuku yang sudah hitam di situ, kukunya di situ, motong pelihara kuku, baru malas dibersihkan. Kemudian makan tidak cuci tangan lagi, itu termasuk semua kotoran-kotoran. Seperti sikat gigi, Nabi memerintahkan, tai gigi bukan najis, tapi kalau dipelihara, Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli shalah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan, saya perintahkan mereka sikat gigi setiap mau salat, bahkan setiap mengudu, bahkan setiap masuk rumah. Rasulullah setiap masuk rumah sikat gigi, setiap masuk rumah Nabi sikat gigi. Ini semua termasuk bentuk penjagaan kesehatan terhadap penjagaan Islam terhadap kesehatan. Kebersihan itu, kebersihan sangat dijaga oleh Islam. Jadi kalau mengatakan Islam itu agama yang jorok, bukan. Orang Islamnya saja yang jorok. Tapi Islam betul-betul kebersihan, disuruh istinja, disuruh membersihkan bahkan yang bukan najis. Bahkan bukan membersihkan, memperindah saja. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang rapi, yang bersih. Jadi semua bentuk penjagaan terhadap kesehatan. Mengatakan nabbaha ala dzalika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya. Biasanya kitabnya itu kitab Zadul Ma'ad. Insyaallah nanti kita lanjut ini, wa fil ayati wujubu ta'mimu mashil wajhi wal yadayn. Ada pertanyaan? Oh? Hah? La? Oh, sudah siap, bisa dikirim ke Mesir. Sudah bisa bilang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.